Ini penyembahan kami Tuhan. Kami nyatakan sampai akhir hidup kami, kami akan tetap menyembah Tuhan. Sebab Engkau selalu bersama dengan kami, Engkau selalu memegang tangan kami. Bahkan sedetik pun Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Ini setiap kami jemaat-Mu, kami datang menyembah Tuhan. Ini pujian kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku.
yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu, sebab hanya bersama-Mu Yesus. Oh, bersama-Mu, oh, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Tangan pegang tangan kami, oh, kami tidak takut, sebab tangan-Mu menobat, Kau berserta. Oh, haleluya.
Yesus Raja, Dia berkuasa dan layak disembah. Mari kita agungkan Tuhan bersama-sama, katakan ku agungkan Yesus Raja, Kau yang berkuasa Tuhan, kuasa dan layak disembah. Katakan ku agungkan, ku agungkan Yesus Raja. Katakan Dia berkuasa, dan layak disembah. Mari angkat penyembahmu, katakan ku agungkan Yesus Raja, Dia berkuasa dan layak disembah. Layak disembah. Ku nyanyi sana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Katakan ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak. Mari nyatakan lebih lagi, Hosana. Oh, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Katakan Kau layak disembah. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus yang hidup, Raja di atas segala raja, nama yang berkuasa, Yesus Tuhan. Haleluya. Shalom, Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa kembali di hari ini. Sebelum kita akan mulai ibadah kita, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini kami bisa kembali beribadah. Walaupun kami di tempat kami masing-masing, tapi yang satu hal yang kami tahu, ada Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Dan saat ada Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami,
Dimanapun kami berada, ada hadirat Tuhan yang akan mendatangkan sukacita, damai sejahtera. Akan ada kebenaran di tengah-tengah kami. Ada kebenaran itu akan mengubah setiap kehidupan kami. Urapi hamba-Mu dan berkati setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa kembali di hari ini. Saya doakan Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, agar usaha, pekerjaan, keluarga Bapak Ibu Saudara senantiasa dilindungi, diberkati oleh Tuhan. Apapun yang Bapak Ibu Saudara kerjakan, ingat ini, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Bapak Ibu Saudara, masih dalam topik pembahasan kita di bulan ini tentang grace to serve, yaitu anugerah yang kita terima dari Tuhan untuk dapat melayani Tuhan. Judul firman hari ini hanya satu kata, tetapi maknanya sangat luar biasa. Judulnya adalah hineni. Hineni ini adalah sebuah kata yang diucapkan oleh seseorang di zaman dulu, seorang Yahudi ketika mereka melayani di sinagoga. Di sinagoga itu seperti bait Allah, seperti dalam gereja, dan seorang pemimpin ibadah ini seperti kalau di zaman kita sekarang adalah seorang WL, seorang worship leader. Ketika akan memulai ibadah, kata yang pertama yang dia ucapkan adalah hineni. Dan kata selanjutnya yang diucapkan oleh pemimpin ibadah ini adalah hineni hi ani mima as, yang artinya ini aku seorang miskin yang melayani. Kata miskin di sini, Bapak Ibu Saudara, jangan salah artikan. Kata miskin di sini bukan berarti kita minta supaya kita miskin. Bapak Ibu Saudara, kita akan pelajari kata miskin yang di sini bukan kita mengimani kita jadi miskin baru kita bisa melayani, tapi kata miskin di sini artinya ada di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ketiga. Dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita harus seperti orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Kata miskin dalam terjemahan King James mengatakan, blessed are the poor in spirit. Apa artinya? Diberkati orang yang miskin di dalam roh. Yang Tuhan mau kita miskin di dalam roh, artinya di dalam roh kita tidak bisa buat apa-apa, kita tidak bisa melayani kalau bukan karena anugerah Tuhan. Artinya kita membutuhkan anugerah, kita membutuhkan kemurahan Tuhan saja. Artinya kehidupan kita hanya bergantung pada kemurahan Tuhan. Ini arti miskin di dalam roh. Kalau kita melihat di dalam tabernakel, seseorang yang mengambil bagian dalam pelayanan, mereka harus mengalami seleksi. Mereka dipanggil dulu. Setelah dipanggil, mereka akan dipilih. Ya, yang melayani, yang bisa melayani dalam tabernakel hanyalah dari suku Lewi. Ya, orang-orang yang dipilih. Kemudian setelah dipilih itu, mereka dikuduskan. Mereka tidak boleh hidup dalam dosa, mereka dikuduskan. Ya, pada zaman dahulu dikuduskan oleh darah binatang. Ya, tetapi zaman kita sekarang kita dikuduskan dengan darah Yesus. Setelah mereka dikuduskan, mereka ditabiskan. Di depan jemaat mereka ditabiskan bahwa kehidupan mereka tidak sama lagi. Mereka adalah seorang imam yang melayani. Ditabiskan. Setelah ditabiskan, mereka kemudian diurapi dengan minyak. Urapan. Kehidupan kita sebagai para pelayan harus bisa memenuhi 3 hal ini. Kehidupan kita harus dikuduskan. Yang kedua, kehidupan seorang pelayan Tuhan harus ditabiskan. Kita harus hidup dalam tabisan seorang imam. Dan yang ketiga, yang terpenting di sini, jangan kita melayani dengan biasa, tapi kita melayani dengan pengurapan daripada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Urapan di sini bicara ada kuasa, ada power yang keluar dari kehidupan kita. Ketika Tuhan Yesus sedang berjalan, tiba-tiba ada seorang wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun, kemudian memegang jubah Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus berkata, siapa yang memegang aku? Murid-muridnya heran karena saat itu mereka berdesak-desakan. Tetapi Yesus berkata, ada kuasa yang keluar dari tubuhku. Ketika ada kuasa yang keluar dari tubuh Tuhan Yesus yang mengalir, itu menandakan bahwa kehidupan kita, pelayanan kita harus mengalirkan kuasa daripada Roh Kudus. Kita baru saja merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus, dan Tuhan akan mengutus pribadi yang ketiga, yaitu Roh Kudus, untuk datang di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak sendiri, sehingga kita akan mempunyai power. Kehidupan pelayanan kita tidak akan biasa saja. Kita akan masuk di dalam topik tadi tentang seorang imam yang harus dikuduskan. Di dalam Keluaran pasal yang ke-29 ayat 29, pakaian kudus kepunyaan Harun itu haruslah turun kepada anak-anaknya yang kemudian. Pakaian kudus dari Harun harus turun kepada anak-anaknya. Ini bicara tentang seorang imam. Pakaian itu bicara tentang pelayanan, kehidupan. Itu harus diturunkan kepada anak-anak. Kalau orang tuanya hidup dalam kekudusan, kebenaran, anak-anaknya juga demikian. Kalau orang tuanya hidup dalam ketidakbenaran, anak-anaknya juga demikian. Jadi, bagaimana kehidupan orang tua? Supaya mereka memakainya apabila mereka diurapi dan ditabiskan. Diurapi kemudian ditabiskan. Artinya seorang pelayan tidak bisa hidup sembarangan. Tidak bisa hidup semau-maunya. Ketika mereka mau melayani, mereka harus ada di satu tempat, menguduskan diri selama 7 hari, minggu depan baru mereka melayani. Sebelum kita melayani, kita harus mempersiapkan hati kita, kehidupan kita sebelum kita melayani. Jangan kita baru melakukan dosa 1 jam, baru kita menipu orang, baru kita maki-maki, 1 jam kemudian kita melayani. Pelayanan kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebelum kita melayani, kita siapkan hati. Saat kita lihat tugas yang diberikan oleh gereja, oh minggu depan saya melayani, saya harus jaga hati, tidak boleh marah-marah, tidak boleh menipu, saya harus jaga kekudusan, supaya ketika kita melayani Tuhan, kita melayani dengan pengurapan yang luar biasa, dahsyat di dalam kehidupan kita. Ketika kita melayani Tuhan, yang Tuhan nilai bukanlah bagian luar. Banyak orang bisa melayani bagian luar, kelihatan rajin. Setiap apa yang ada dalam gereja dia selalu tampil. Apa yang ada selalu dia tampilkan yang terbaik. Tapi Tuhan tidak melihat bagian luarnya. Yang Tuhan lihat adalah hatinya. Bisa saja kita melayani tapi hati kita bersungut-sungut. Bisa. Ada satu contoh di dalam Alkitab. Ada seorang Farisi dan pemungut cukai. Mereka sama-sama pergi ke bait Allah untuk berdoa. Ada begitu banyak orang datang ke bait Allah, ke gereja, melayani Tuhan, mereka berdoa, tapi yang Tuhan nilai bukan bagian luarnya. Oh ini orang rajin baca Alkitab, oh ini orang tahu banyak firman, bukan itu yang Tuhan nilai hatinya. Perhatikan ini, Lukas pasal yang ke-18 ayat 11-12, orang Farisi yang pertama kita akan lihat. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Ini kata awal yang bagus. Doa itu diawali dengan ucapan syukur. Tapi setelah ini, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Artinya dia merasa dirinya lebih rohani, dia merasa dirinya lebih tahu banyak firman, dia merasa dirinya lebih baik dari yang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan juga bukan seperti pemungut cukai ini. Dalam hatinya dia tunjuk, dia berkata dalam hatinya, artinya Tuhan tahu apa yang kita doakan dalam hati kita. Hati-hati, kadang-kadang kita berucap sesuatu yang manis di mulut kita, tapi di hati kita maki orang lain. Tuhan dengar makian kita dalam hati. Tuhan tahu isi doa daripada orang Farisi. Dia merasa lebih baik, dia merasa lebih benar. Dia berdoa, dia tahu firman, tapi kehidupannya menghakimi orang lain. Kadang-kadang kita merasa saya ini sudah memberikan persembahan, seperti ayat 12 dikatakan aku berpuasa 2 kali seminggu. Dia puasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Jangan sampai kehidupan kita seperti orang Farisi yang sombong,
Yang merasa aku sudah memberi perpuluhan untuk Tuhan, aku sudah memberikan persembahan untuk Tuhan, aku sudah memberi yang terbaik, aku bahkan membeli yang terbesar di dalam gereja. Orang lain tidak ada apa-apanya, Tuhan pasti berkenan kepada saya. Belum tentu. Kalau hati kita suka menghakimi orang, hati kita suka merendahkan orang, hati kita suka menjelek-jelekan orang, Tuhan tidak lihat itu. Bukan berarti kita tidak harus memberi persembahan, persepuluhan. Itu adalah tanggung jawab kita. Itu adalah sesuatu bukan milik kita, milik Tuhan. Tetapi yang Tuhan nilai di sini adalah hati kita ketika kita datang kepada Tuhan. Apa kata pemungut cukai itu? Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-13 sampai 14. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Dia merasa tidak layak. Ayat 14, "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak." Orang lain di sini orang Farisi. Ketika kita datang ke bait Allah, ke gereja, ketika kita beribadah, setelah kita beribadah, status kita apa? Dibenarkan oleh Tuhan, atau kita masih jadi orang berdosa yang suka menghakimi sampai pada sekarang? Ya, kita masih suka mengungkit-ungkit apa yang kita berikan. Tahu tidak itu? Jam tangan yang dipakai pendeta itu pemberian saya. Kita suka mengungkit-ungkit pemberian kita. Kalau kita masih suka melakukan itu, Tuhan tidak berkenan dengan pemberian kita. Kalau kita memberi, biarkan itu hanya kita dengan Tuhan yang tahu. Supaya apa? Supaya kita terima upah yang besar yang sedang menanti kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pelayanan kita itu diukur bukan dari apa kata orang, apa kata hamba Tuhan ini, tapi pelayanan kita dinilai, diukur dari apa kata Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata bahwa ketika kita melayani, ya, kita lakukan dengan segenap hati kita seperti untuk Tuhan. Apapun pelayanan kita saat ini, kita lakukan seperti untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kata Hineni pertama kali muncul di Alkitab, diucapkan oleh seseorang yang bernama Abraham. Kapan peristiwa itu? Yaitu ketika Abraham telah mempunyai anak yang bernama Ishak. Anak perjanjian, anak yang telah dinantikan kurang lebih 25 tahun. Anak yang sangat dia sayangi, kasihi. Tiba-tiba satu waktu Tuhan datang. "Abraham, persembahkan anakmu yang kau kasihi." Anak satu-satunya. Kalaupun masih punya anak dua, mungkin masih ada satu. Ini dibilang, anakmu yang tunggal, anakmu yang kau kasihi, persembahkanlah kepadaku. Ya, pergilah, persembahkan kepadaku. Wah, apa kata Abraham? Tidak langsung, tidak berbantah-bantah, tidak mengeluh. Ketika Tuhan memanggil Abraham, Abraham berkata, "Hineni, ini aku Tuhan." Ini satu jawaban yang luar biasa. Kejadian 22 ayat 1-2, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu jawabnya, "Ya Tuhan." Kata "ya Tuhan" di sini bahasa aslinya, bahasa Ibrani, Hineni. Ya, here I am tuh. Ya, here I am. Ini aku Tuhan. Firman-Nya ayat yang kedua, firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yaitu Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran." Jadi jelas perintah Tuhan, persembahkan anakmu sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Jadi ini adalah suatu hal yang pelajaran yang luar biasa yang kita terima hari ini. Ketika kita ingin melakukan perintah Tuhan, melayani Tuhan, kadang-kadang Tuhan ingin kita memberikan kepada Tuhan yang kita sayangi, yang kita kasihi, yang kita banggakan, yang kita paling andalkan. Itu yang Tuhan mau kita serahkan kepada Dia. Makanya sebenarnya jangan ada dalam dunia ini satu hal yang kita lebih sayangi daripada Tuhan. Karena biasanya yang paling kita sayangi itu nanti suatu saat diambil, kita akan sangat sedih.
Tapi hendaklah Tuhan yang pertama yang kita kasih, kita sayangi, kita layani dia dengan sungguh-sungguh. Tuhan mau memberikan itu. Apa reaksi daripada Abraham? Apakah dia menunda? Pikir-pikir, oh ini bukan suara Tuhan mungkin. Tapi apa yang Abraham lakukan? Pagi-pagi sekali dia mempersiapkan keledainya. Dia siapkan pelana ya di keledainya. Dia menyiapkan kayu bakar. Dia menyiapkan anaknya yang tunggal itu. Dia pergi. Pagi-pagi benar. Ayat yang kita lihat tindakan Abraham. Kejadian 22 ayat yang ketiga. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya. Dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ini adalah sikap yang luar biasa, sikap taat. Ya, beberapa minggu yang lalu saya sudah mengajarkan pelayanan kita, landasannya haruslah ketaatan. Sehebat apapun pelayanan kita, kalau kita tidak taat, pelayanan kita tidak akan diberkati. Kita mau hebat sehebat apapun Tuhan pakai, kalau tidak ada ketaatan kepada otoritas, tidak akan diberkati. Kalau ingin pelayanan kita diberkati, diurapi, dasarnya haruslah ketaatan. Satu kali ketika pagi-pagi, ketika saya masih tidur, ada telepon yang masuk. Saya lihat teman saya yang telepon. Itu beberapa puluh tahun yang lalu. Ya, dan kemudian teman saya mengatakan begini, bangun, mandi, saat ini juga pergi ke satu kota. Sebentar malam, lakukan pelayanan, ada perayaan Natal. Wah, saya kaget. Bangun disuruh langsung pergi. Ya. Karena pendeta yang melayani untuk perayaan Natal itu, tiba-tiba jemaatnya ada yang meninggal dunia. Jadi pendeta ini harus melayani, tidak bisa untuk melayani Natal. Dicari penggantinya, saya diminta untuk menggantikan itu. Ya, di tengah-tengah perjalanan menuju ke kota itu, saya tanya jam berapa ibadahnya. Ya, Bapak Ibu Saudara, melayani tapi belum tahu ibadah jam berapa, tidak tahu temanya. Saya tanya apa temanya. Benar, saya kerjakan, saya siapkan firman Tuhan itu di kendaraan. Ya, mungkin orang heran, ini naik mobil tapi kok lagi ya siap sesuatu, kerja. Ya, saya selesaikan, begitu tiba di kota itu selesai juga khotbahnya. Dan malam itu pelayanan diberkati Tuhan. Inilah dasar di mana suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, maukah kita berkata, ini Tuhan. Ini aku Tuhan, aku siap Tuhan. Walaupun kita tidak suka, walaupun kita tidak siap. Tapi kalau kita mau taat, suka, ini yang Tuhan suka dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita melakukan memang, ini mungkin, tapi Tuhan lihat kita bersungut-sungut. Aduh, kenapa begini, tidak ada orang lain kah? Kenapa begitu dan sebagainya. Kalau kita melakukan pelayanan tapi berbantah-bantah dengan hati kita, pelayanan kita tidak akan berkenan kepada Tuhan. Pada saat kata hineni ini dihitung, ada 178 kali di Alkitab Perjanjian Lama. Ya, karena hineni ini bahasa Ibrani, jadi dihitung dalam Perjanjian Lama. Karena Alkitab Perjanjian Lama itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Alkitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani atau Greka. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara ada 178. Artinya kata hineni ini ada begitu banyak diucapkan oleh tokoh-tokoh di Alkitab. Mereka dipakai Tuhan luar biasa karena mereka mau hineni dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingin diberkati Tuhan, kita harus siap. Seperti Musa, ketika Musa diperintahkan Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah perjanjian. Ketika Tuhan berbicara dari semak-semak yang terbakar, ya, tetapi tidak sampai hangus pada waktu itu. Tuhan berbicara kepada Musa. Musa, Musa. Musa jawab apa? Hineni Tuhan. Mari kita lihat sama-sama. Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang keempat. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu, berkata, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Dalam terjemahan King James mengatakan, here I am. Dalam bahasa Ibrani, Musa mengatakan, hineni. Jadi inilah satu kata kunci dalam pelayanan.
Kalau ingin pelayanan kita berhasil, kata kuncinya tadi, hineni, kita siap melayani Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita masih suka memilih-milih pelayanan, kalau pelayanan ini saya tidak suka, pelayanan itu saya mau karena banyak orang, karena pelayanan ini nanti saya terkenal, pelayanan ini begitu menyenangkan, kalau pelayanan ini saya tidak suka. Kalau kita masih suka memilih-milih pelayanan, kita tidak akan bisa mengerti, kita tidak akan bisa memahami, apalagi melakukan hineni, tidak akan bisa. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ingin belajar kata hineni ini, apapun yang kita kerjakan, suka tidak suka, yang Tuhan mau adalah ketaatan, tanpa berkata-kata, tanpa bertanya-tanya, tanpa berbantah-bantah. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, dan sebuah ketaatan itu akan membuahkan hasil yang manis. Apa yang dihasilkan dari ketaatan Abraham? Kejadian 22 ayat 17 sampai 18. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Ada satu orang yang dengar firman Tuhan, keturunannya diberkati. Ketika Bapak Ibu Saudara mau belajar untuk dengar firman Tuhan, mau belajar untuk taat firman Tuhan, anak cucu Bapak Ibu Saudara, sekolah mereka, kuliah mereka diberkati, usaha mereka diberkati. Luar biasa. Kenapa? Dari orang tuanya suka dengar firman Tuhan, suka taat kepada firman-Nya. Dan dikatakan ini luar biasa. Ini adalah sebuah hasil yang manis dari sebuah kata hineni. Kalau kita ingin dipakai Tuhan, kita ingin berkat-Nya datang, jangan lupa berkat tidak akan bisa datang sendiri. Dibutuhkan ketaatan kita. Tidak akan ada berkat tanpa ketaatan. Tidak akan ada kemuliaan tanpa penderitaan. Tidak akan ada kehidupan yang kita dapatkan tanpa kita harus mengalami kematian buat daging kita. Kalau kita ingin dipakai Tuhan dahsyat, seperti Abraham, seperti Musa, dibutuhkan ketaatan kita. Dibutuhkan sesuatu yang Tuhan mau untuk kita bisa belajar bersama-sama. Satu kata hineni, tapi punya arti yang luar biasa. Maukah kita belajar untuk kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini, agar mulai hari ini dan seterusnya, Bapak Ibu Saudara dan saya, kita sama-sama dipakai Tuhan dahsyat dan luar biasa. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih kami sudah belajar satu kata hineni. Kami ingin belajar untuk melakukan. Bukan hanya kami tahu, tapi kami ingin belajar melakukan dalam kehidupan kami, agar mulai hari ini dan seterusnya kami dipakai Tuhan dahsyat dan luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita terima berkat Tuhan. Terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, memberkati kita semua mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Diberkati akan anak cucu Bapak Ibu Saudara, dipakai Tuhan dahsyat dan luar biasa. Diberkati pernikahan Bapak Ibu Saudara, diberkati akan usaha, pekerjaan, sekolah, kuliah, toko, diberkati oleh Tuhan. Seperti Tuhan melindungi, memberkati Elia, mengirimkan burung gagak makanan yang luar biasa. Begitu juga Tuhan sanggup memelihara kehidupan kami, anak-anakmu, dimanapun kami berada, apapun usaha kami. Diberkati kota Kendari dan diberkati bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang muslim, yang tidak lama lagi akan merayakan hari Lebaran. Tuhan memberkati, biarkan perlindungan Tuhan ada atas saudara-saudara kami. Tuhan memberkati agar sukacita senantiasa mengalir dari kehidupan mereka. Tuhan memberkati pemerintah kota dan bangsa Indonesia ini. Tuhan memberkati semua dokter, semua perawat. Tuhan sembuhkan semua yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita, maukah Bapak Ibu Saudara berkata kepada sebelah kiri, sebelah kanan Bapak Ibu Saudara, katakan hineni, hineni. Shalom, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin.
Tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti
akhir hidupku.